Kemudian masih hal tentang persiapan katekisasi. Pendaftaran kelas katekisasi tahun 2022-2023 telah dibuka. Kelas katekisasi akan berlangsung selama kurang lebih 7 bulan dan pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 pukul 18 di gedung gereja. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang telah berusia 15 tahun dan akan mengikuti kelas katekisasi dapat melakukan pendaftaran sesuai link yang ada di warta jemaat atau bisa meminta formnya ke kantor gereja pada hari jam kerja. Yang berikutnya, berita duka telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Suparmi atau Ibu Pulu pada Minggu 21 Agustus 2022 atau minggu yang lalu di Rumah Sakit Muwardi Solo. Kebaktian pemberangkatan jenazah telah dilaksanakan pada hari Minggu 21 Agustus 2022 pada pukul 12.00 di Rumah Duka Jalan Tamrin Gang Kantil dan dimakamkan di Pemakaman Umum Klegen. Majelis jemaat beserta anggota jemaat serta simpatisan turut berbela rasa kiranya kekuatan dan penghiburan dari Kristus senantiasa menguatkan keluarga. Warta yang berikutnya, mulai Minggu tanggal 4 September atau berarti minggu depan, persembahan dalam kebaktian akan dilaksanakan dengan diedarkan kantong kembali. Jadi nanti ada petugas yang akan mengedarkan kantong pada waktu saat persembahan. Mohon perhatian dari anggota jemaat semua. Kemudian pelantikan pengurus sektor yang akan dilaksanakan pada besok hari Minggu 4 September 2022 dalam ibadah pukul 07. Adapun pengurus sektor yang akan dilantik dari sektor Galilea ada Bapak Heri Setiawan, Ibu Yeti Marlinda, dan Ibu Noviana Widyastuti. Dari sektor Nazaret ada Ibu Tan Siolwan, ada Ibu Ngatmiatun, dan Ibu Nini Retnowati. Sedangkan dari sektor Efrata ada Ibu Tunggal Indah Ratnawati dan Ibu Anita Dwi Setianingsih. Kami mohon dukungan dan doa dari anggota jemaat sekalian. Warta yang terakhir yaitu mengundang Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah Padang pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 08.00 atau jam 8 pagi sampai dengan selesai. Adapun tempatnya adalah di Taman Bantaran Kota Madiun. Bagi Bapak Ibu yang ingin berangkat bersama-sama bisa berkumpul di gereja pada pukul 07.00. Demikian warta yang bisa kami sampaikan. Kiranya mari kita bersama-sama memasuki ibadah ini dengan kita bersama-sama mengambil saat hening. Umat diundang untuk berdiri. Mari kita nyatakan perhimpunan kita dengan secara litani. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami rindu merayakan kasih setianya yang hadir di setiap musim kehidupan. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Kami rindu merayakan karya keselamatannya yang menghadirkan dan menyatukan gereja. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami rindu merayakan kehadirannya dalam hati yang merendah dan menyembah.
Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan, Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan, sederhana alam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. juga besertamu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Kristus. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk kembali bersama bersekutu tempat ini. Sekaligus juga kita merayakan hari ulang tahun ke-34 penyatuan GKI. Dan mengawali kata pembuka pada kesempatan pagi ini kita akan mendengarkan sapaan pastoral dari Badan Pekerja Majelis Sinode GKI yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Sinode GKI Pendeta Handi Hadiwitanto. Saya persilakan rekan-rekan multimedia. Saudara-saudara, anggota dan jemaat Gereja Kristen Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan.
Salah satu sikap iman yang paling mendasar ketika kita merayakan hari ulang tahun seperti yang saat ini kita rayakan bersama, ulang tahun Sinode Gereja Jemaat Gereja Kristen Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu sikap iman yang paling mendasar ketika kita merayakan hari ulang tahun seperti yang saat ini kita rayakan bersama, ulang tahun Sinode Gereja Kristen Indonesia yang bahkan perjalanan ini bukan hanya 3 adalah ketika kita mengungkapkan rasa syukur ketika diawali dari kita kepada Tuhan atas seluruh penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai gereja. Bahkan perjalanan ini bukan hanya 34 tahun, tetapi jauh sebelumnya ketika diawali dari Tionghoa Kitau Kauhwe yang sudah dimulai di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sejak awal abad ke-20. Kita juga rasanya tidak akan pernah dapat melupakan pengalaman yang kita alami pada saat ini. Kurang lebih 2 tahun kita bersama-sama sebagai gereja, bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat dunia, mencoba untuk menghadapi dan melewati pandemi COVID-19. Bahkan juga kita semua harus banyak belajar tentang perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita sebagai masyarakat. Perubahan teknologi yang begitu rupa, tetapi yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu sikap iman yang paling mendasar ketika kita merayakan hari ulang tahun, saudara-saudara anggota dan jemaat Gereja Kristen Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu sikap iman yang paling mendasar ketika kita merayakan hari ulang tahun seperti yang saat ini kita rayakan bersama, ulang tahun Sinode Gereja Kristen Indonesia yang ke-34 adalah ketika kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas seluruh penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai gereja. Bahkan perjalanan ini bukan hanya 34 tahun, tetapi jauh sebelumnya ketika diawali dari Tionghoa Kitau Kauhwe yang sudah dimulai di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sejak awal abad ke-20. Kita juga rasanya tidak akan pernah dapat melupakan pengalaman yang kita alami pada saat ini. Kurang lebih 2 tahun kita bersama-sama sebagai gereja, bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat dunia, mencoba untuk menghadapi dan melewati pandemi COVID-19. Bahkan juga kita semua harus banyak belajar tentang perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita sebagai masyarakat. Perubahan teknologi Jemaat, di mana Pendeta Handi Adiwitanto mengajak kita sebagai gereja, yaitu dalam konteks GKI, untuk bersama-sama menghayati perjalanan iman kita sebagai gereja di tengah segala perubahan dan juga di tengah setiap adaptasi karena pandemi COVID-19 kemarin. Kita sebagai gereja dipanggil untuk terus berjalan bersama dengan rukun dalam membawa misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah yang menjadi kebaikan dan rasa yang indah yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sungguh alangkah baik dan indahnya jika kita semua tetap berjalan bersama dengan rukun sebagai gereja yang membawa misi kerajaan Allah di tengah dunia ini. Sana
Sungguh betapa baiknya hidup bersama dengan rukun. Perbedaan yang kerap membuat kita bertengkar dapat diubah menjadi harmoni yang sedap didengar. Lantas bagaimana dengan GKI? Saat kita mensyukuri 34 tahun penyatuan GKI, sudahkah penyatuan ini menghasilkan harmoni yang indah? Sudahkah kita sebagai umat GKI juga menjadi pribadi yang mencintai kerukunan dalam kehidupan bersama? Marilah kita merenungkannya di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber Cinta, melalui kehidupan anak-Mu Yesus Kristus, Engkau meninggalkan teladan bagi kami untuk membina kehidupan yang rukun di bumi. Namun oleh karena dosa, kadang sikap kami menciterai kehidupan bersama. Pada saat kami merasa diri sendiri lebih baik dan utama dibanding orang lain, sehingga merendahkan sesama karena mereka berbeda. Karena merasa lebih bebas ketika berjalan sendiri. Karena komitmen untuk berjalan bersama, kami anggap memperlambat gerak perjalanan kami atau menghambat keinginan pribadi. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Ya Kristus Sang Kepala Gereja, melalui karya Roh Kudus yang mempersatukan, Engkau memanggil kami sebagai gereja untuk mengasihi sesama dan seluruh ciptaan-Mu. Namun oleh karena dosa, kadang kami mengabaikan misi kerajaan Allah ini. Saat Engkau memanggil kami untuk bersolidaritas dengan menyambut setiap orang ke dalam rumah-Mu, kami enggan menerima mereka yang tersisih karena menganggap mereka akan mencemari kekudusan gereja. Saat Engkau memanggil kami merawat bumi dan segala ciptaan-Mu, kadang kami lupa bahwa mereka pun bagian dari perjalanan hidup kami. Kami menyepelekan aksi-aksi penyelamatan lingkungan, menutup mata pada isu kerusakan iklim, dan menganggap itu semua bukan urusan gereja. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Pulihkanlah kami ya Bapa, satukanlah kami di dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk terus belajar berjalan bersama sebagai gereja dalam mengerjakan misi kerajaan Allah bagi dunia ini. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Setiap kita yang merendahkan diri di hadapan Tuhan pasti diberi anugerah pengampunan dan diberi anugerah untuk hidup dalam persatuan. Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Di dalam Kristus Engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu Kita juga. ucapkan salam damai pada sama kita.
Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela Dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Surgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Surgawi pemberi kurnia. Puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kasih-Mu yang mempersatukan kami, baik dalam relasi kami dengan Engkau maupun dalam relasi dengan sesama dan seluruh ciptaan. Kasih-Mu juga yang memandu dan memimpin kami untuk selalu berjalan dengan setia dalam pertumbuhan iman, juga dalam setiap kebaikan-kebaikan yang mampu kami perbuat. Dan dalam menumbuhkan iman ya Tuhan, kami memerlukan kebenaran-kebenaran-Mu. Karena kami beriman kebenaran-Mu lah yang selalu menguatkan, juga mengobarkan semangat pertumbuhan iman kami tersebut. Untuk itu kami bersyukur, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kekuatan dan hikmat-Mu, agar apa yang kami baca dan kami renungkan terpatri dalam hati dan pikiran kami, untuk kami hidupi, kami wujud nyatakan, juga kami wartakan. Tolonglah hamba-Mu ini, kiranya dalam segala kerapuhan diri dan keterbatasannya, Ia mampu menguraikan sabda-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Amsal pasal 25 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Amsal pasal 25 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu,
naiklah kemari daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita membaca Mazmur tanggapan yang diambil dari Mazmur 112 secara litani atau berbalasan. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil, umat dipersilakan membaca ayat-ayat yang bernomor genap. Mazmur 112. Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Bacaan kedua diambil dari Injil Ibrani 13 ayat 1 sampai 8 dan dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 16. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Lukas 14 ayat yang pertama dan dilanjutkan ayat yang ke-7 hingga ayat 14. Injil Lukas 14 ayat yang pertama dilanjutkan ayat 7 sampai 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ.
Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Ayat 7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu tidak mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang setia memelihara firman-Nya dengan menghidupi dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, mengawali perenungan kita, saya mengajak kita untuk membuka kembali Ibrani 13. Ibrani 13 kita akan baca ayat yang keempat saja. Ibrani 13 ayat yang keempat, apakah sudah ketemu semua? Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Saudara-saudara, ketika menemukan ayat ini, ketika dalam perenungan yang saya lakukan, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani di pasal 13 ayat yang keempat ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan atau terhadap pernikahan yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kehidupan pernikahan kita? Kira-kira apa yang harus kita lakukan bagi Bapak Ibu yang sudah menikah? Kesucian, baik. Ada lagi? Kesetiaan. Komunikasi, ya Mbak Teresia. Keutuhan rumah tangga, ada lagi yang lain kira-kira? Monggo Bapak Ibu yang sudah menikah. Menghadirkan Yesus dalam kehidupan rumah tangga. Kalau saya mengutarakan demikian, saudara kasih, perlu dan pentingkah menjaga sikap saling rendah hati dalam kehidupan pernikahan kita? Penting. Penting atau tidak penting, saudara-saudara? Penting. Kenapa kok penting? Kenapa kita harus saling rendah hati dalam kehidupan pernikahan kita? Ingat janji pernikahan kita, ya saudara kasih. Di sana kata yang paling banyak muncul adalah kata saling. Dan kata saling itu, saudara-saudara, kalau kita rasakan dan juga kita hidupkan dalam kehidupan pernikahan kita,
Maka ketika kita berusaha dan berjalan bersama sebagai pasangan suami istri dalam menjaga komunikasi, dalam menjaga keutuhan, dalam menjaga kekudusan pernikahan kita, dalam menjaga setiap kebaikan yang kita perjuangkan di tengah-tengah keluarga kita, maka perlu kesediaan rendah hati, saudara-saudara. Karena dalam dari pernikahan kita dikatakan, kita saling merawat ketika pasangan kita sakit. Kita saling menjaga kesetiaan kita meskipun dalam kekurangan maupun kecukupan. Dan saya membayangkan kalau misalnya dalam satu situasi tertentu entah suami atau istri kita mengalami sakit dan kita tidak mau untuk merawat mereka, atau ketika kita ada dalam kondisi yang tidak baik, sedangkan pasangan kita dalam kondisi yang baik dan kita merasa bahwa kita tidak rendah hati, bahkan kita menganggap bahwa diri kita minder, itu bisa membuat kita sebagai kasih tidak mau untuk melaksanakan kesediaan saling tadi. Termasuk di dalamnya kesediaan kita untuk saling merendahkan hati dalam kehidupan pernikahan kita. Karena rendah hati sebagai kasih akan menolong kita untuk menerima apapun kekelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita. Dengan kerendahan hati kita belajar untuk memberikan pendampingan terbaik kita kepada pasangan yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kita, dan kita pun bergandengan bersama berjalan untuk memperjuangkan hidup pernikahan yang kudus dan penuh kasih Kristus di sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan. Kalau kita berimajinasi sesuai kasih, ketika kita tidak memiliki kerendahan hati dan kita dalam posisi yang kuat sedangkan pasangan kita dalam kondisi yang lemah. Ini imajinasi, saudara. Kalau kita nggak punya rendah hati, ya kita akan merasa kuat terus dan membiarkan pasangan kita yang dalam kelemahan tetap dalam kelemahan. Tapi bukankah Tuhan memanggil kita dalam kehidupan pernikahan dan berkeluarga untuk menumbuhkan kerendahan hati supaya saat pasangan kita dalam kelemahan, kita menopangnya. Kita mendukungnya dengan kemampuan terbaik yang kita miliki, dan kita yakini itu adalah anugerah Tuhan supaya pasangan kita yang dalam kelemahan ini juga terangkat dari kelemahannya dan mampu untuk melanjutkan perjalanan bersama kita. Atau misalnya ketika kita meluas dalam skup yang lain, saat kita berjalan sebagai tim selesai kasih. Dalam perjalanan sebagai tim itu kan ada begitu banyak karakter-karakter dan juga orang-orang yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan ketika kita bisa saling menerima saudara-saudara, maka perjalanan apapun yang kita tempuh dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita bisa melaluinya meskipun banyak tantangan dan hambatan yang harus kita lalui. Dan itulah yang bisa menjadi poin pijak refleksi kita di perayaan ulang tahun ke-34 penyatuan GKI. Kalau menilik sejarah penyatuan GKI Susun Kasih, bukan sebuah hal yang mudah. Menyatukan 3 sinode menjadi satu sinode, yaitu dulu ada GKI Jabar, GKI Jateng, GKI Jatim, dengan begitu banyak kekayaan tradisi, dengan begitu banyak latar belakang yang berbeda dan kepelbagian yang dimiliki, tetapi para pendahulu kita di tanggal 26 Agustus tahun 88 mengikrarkan diri, benar-benar menyatakan kami menyatu sebagai satu GKI. Nggak ada lagi sinode Jatim, sinode Jateng, sinode Jabar, nggak ada lagi, yang ada adalah sinode GKI. Dan perjalanan itu pun kalau ditarik lagi saudara-saudara, sudah diperjuangkan sejak tahun 60-an. Ketika para pendahulu kita mengadakan sidang Sinode Am sebagai upaya untuk mencari kesederapan bersama dalam menguatkan kehadiran GKI di tengah-tengah bangsa Indonesia, juga di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika melangkah bersama dengan berbagai macam kelemahan, kelebihan, dengan berbagai macam hal yang dimiliki saudara-saudara, itu bukan perjalanan yang mudah. Karena kalau saudara-saudara mengikuti sejarah dari penyatuan GKI ini, begitu banyak daya dan upaya. Dan di sana juga begitu banyak
hal yang harus disepahamkan bersama supaya GKI ini bersederap. Bahkan tata gereja kita yang satu itu dalam konteks GKI baru terbit di tahun 2003, saudara kasih. Itu tata gereja yang satu. Karena sebelumnya meskipun sudah GKI, saya ingat masih bernama Sinode Am GKI, itu masih memiliki tata gereja masing-masing dari Jatim, Jateng, dan Jabar. Bahkan tata gereja itu yang sedang diamandemen untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Allah dan bagaimana kita melangkah bersama. Dan kalau dahulu para pendahulu kita tidak memiliki kesediaan rendah hati untuk saling rendah hati satu sama lain, maka mustahil saat ini Sinode GKI ini ada dalam kesatuan. Karena di tengah banyak gereja yang pecah, kita justru berusaha untuk menjaga kesatuan itu. Dan berbagai latar belakang perbedaan yang ada, kita coba untuk saling pahami dan saling terima satu sama lain, supaya perbedaan-perbedaan latar belakang dan kekayaan tradisi yang ada tidak merintangi semangat kesatuan yang dimunculkan dalam sinode kita. Dan itulah juga saudara-saudara yang kita temukan dalam nasihat Kristus pagi ini. Kalau kita melihat Injil Lukas 14 ayat 1 dan ayat 7 sampai 14, dan pagi ini kita berfokus di ayat 7 sampai dengan 11, maka nasihat besar yang diberikan oleh Kristus pada kita adalah bagaimana kita berjalan dengan rendah hati. Saat Kristus berjumpa dengan para orang Farisi saat itu, tujuan Kristus bukan untuk mempertajam perbedaan-perbedaan untuk memahami tentang kebenaran dan aturan-aturan keagamaan yang berlaku saat itu, tetapi tujuan Kristus ketika di hari Sabat datang ke rumah salah seorang pemimpin dari Farisi dan makan di sana adalah untuk membangun sebuah dialog, untuk menyadarkan sekaligus juga mengarahkan kembali para orang Farisi ini dalam memahami kebenaran Allah. Karena di saat itu orang-orang Farisi lebih memahami bahwa aturan-aturan keagamaan dan dogma adalah sebuah aturan yang harus dijalani dengan sebaik mungkin tanpa mengindahkan bahwa di sana ada ruang yang diberikan oleh Allah untuk membangun kerendahan hati di hadapan Allah. Karena kecenderungan orang-orang Farisi saat itu ketika mereka sudah memahami, ketika mereka sudah tahu tentang aturan-aturan agama itu, yang mereka seakan-akan tidak lagi melibatkan Allah dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita memperhatikan kisah-kisah perjumpaan Kristus dengan para orang Farisi ini, kita selalu tahu bagaimana orang Farisi ini berusaha untuk mencari celah kesalahan Kristus, dan orang-orang Farisi ini selalu mengatakan bahwa mereka yang paling tahu tentang kebenaran Allah dibanding orang-orang yang lain. Dan sikap ini tidak dikehendaki oleh Allah. Karena di atas kehidupan kita sebagai umat Allah, ada Allah sendiri yang berotoritas, ada Allah yang berkuasa atas kehidupan kita, Allah yang selalu menyatakan kebaikan-kebaikannya dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Sehingga setiap umat dipanggil untuk menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Allah, bahkan di hadapan sesama. Bukankah dalam kehidupan pernikahan maupun berkeluarga pun kita juga dipanggil demikian? Tadi di awal saya mengatakan pentingkah membangun kehidupan saling rendah hati antara kita dengan pasangan kita, dan kita setuju mengatakan itu hal yang penting karena itu memang yang dibutuhkan di dalam memahami kehadiran pasangan hidup kita, bahkan kehadiran keluarga yang dianugerahkan oleh Allah di dalam diri kita. Dan Tuhan Yesus pun mengajak setiap orang-orang di sekitarnya di masa itu, termasuk pemimpin Farisi ini, untuk menyadari bahwa dengan kesediaan mereka hidup dalam kerendahan hati akan memampukan mereka untuk memahami kasih Allah yang hadir di dalam kehidupan mereka. Dan lewat kerendahan hati itulah para pemimpin Farisi ini didorong untuk memahami bahwa kebenaran Allah itu bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk diwartakan bagi orang-orang di sekelilingnya. Sehingga mereka pun
diajak oleh Kristus untuk tidak menjadi sombong dengan pengetahuan-pengetahuan iman yang mereka miliki, tetapi dengan kerendahan hati itu membuka ruang bagi karya Allah dalam memakai setiap umatnya untuk menjadi saluran kasih dan berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Sehingga kalimat tegas yang disampaikan oleh Kristus di Injil Lukas 14 ayat 11 yang mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan sebuah nasihat yang terus mengajak setiap umat Allah di masa itu maupun di masa kini sadar pentingnya kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau berbicara tentang kerendahan hati, saudara-saudara, saat kita mampu untuk memperjuangkan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan hanya menjaga kita dari dosa kesombongan, tetapi kerendahan hati itu akan mendorong kita untuk selalu memposisikan Allah sebagai yang utama dan pertama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berhasil, apa yang kita katakan pertama, saudara saya kasih? Kalau kita berhasil, apa yang kita katakan pertama? Puji Tuhan. Selalu ya mengatakan hal itu. Kalimat itu sederhana, saudara. Tetapi kalimat sederhana itu mengajak kita untuk ingat bahwa semua kebaikan, keberhasilan yang kita peroleh bukan karena kekuatan kita, bukan karena ilmu-ilmu terbaik yang kita peroleh, bukan karena IQ kita yang mungkin tinggi, bukan karena ada kekuasaan yang kita miliki, bukan karena kita mampu mengerjakannya. Tetapi ketika kita mengatakan puji Tuhan dalam kesadaran diri kita secara utuh, kita sedang bersyukur. Pada saat kita berhasil, saat kita mampu melampaui pergumulan kita, saat kita bisa menyelesaikan permasalahan kita, ada karya Tuhan yang memenuhi ruang-ruang kehidupan kita. Karya Tuhan yang menolong kita untuk mampu melewati atau meraih keberhasilan-keberhasilan dalam hidup kita. Sehingga kalau mengucapkan puji Tuhan, saudara-saudara, harus dengan sadar. Enggak boleh dengan lata dan bukan menjadikannya sebuah kebiasaan semata. Tapi itu doa, saudara kasih. Bahwa kita bersyukur dan kita mengimani Tuhan yang menolong kehidupan kita. Dan itu contoh sederhana dalam hidup kita sehari-hari, bagaimana kita belajar untuk rendah hati di hadapan Allah. Dan itu yang diinginkan oleh Kristus untuk terus kita kerjakan dalam kehidupan kita, baik secara personal maupun sebagai gereja. Karena selain menjaga kita dari dosa kesombongan, menjaga kita untuk tetap rendah hati, yang terakhir kerendahan hati yang kita bangun dalam hidup kita sehari-hari memampukan kita untuk selalu meresapi bagaimana kasih Allah terbaik yang Ia nyatakan selalu memampukan dan menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertahan di dalam kebenaran firman-Nya. Kalau kita sebagai umat Tuhan, sesuai kasih, sudah merasa isi Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu yang jumlah halamannya sekitar 1.300 sekian, kita sudah merasa hafal, gak perlulah, sudah selesai satu Alkitab, sudah hafal, gak perlu dipelajari lagi, maka hati-hati saudara-saudara. Jangan-jangan kita sudah menjadi orang yang sombong di hadapan Allah. Kalau kita sudah merasa sudah hafal 10 perintah Allah, cukup, gak perlu belajar yang lain, hati-hati saudara-saudara. Jangan-jangan kita sedang menempatkan diri kita melebihi Tuhan yang telah menyelamatkan dan menebus hidup kita. Karena sebagai pribadi yang rendah hati, kita tetap perlu kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kebenaran Tuhan inilah yang akan terus menuntun kita untuk kita selalu belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan hikmat dan juga menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mempraktekkan kebenaran ini dalam seluruh bagian hidup kita. Sebagaimana dalam Ibrani 13 ayat yang keempat, ketika
nasihat surat Ibrani, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan karena kamu mencemarkan tempat tidur, maka kita nggak boleh sombong dalam pernikahan kita. Pernikahan kita harus selalu didasarkan dalam kebenaran Allah, karena kebenaran Allah inilah yang akan menguatkan dan menjadi pondasi satu-satunya dalam menjaga kekudusan pernikahan kita sampai Tuhan memanggil kita kelak. Dan juga ketika dalam kegiatan pelayanan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan merendahkan hati kita dan juga setia dibimbing oleh Allah dalam seluruh kehidupan kita, di sana kita akan mampu untuk terus dengan setia menceritakan cinta Allah melalui tutur kata dan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, 34 tahun penyatuan GKI bukanlah waktu yang pendek. Dengan segala usaha untuk menyederapkan langkah kita dipanggil terus belajar berjalan bersama sebagai umat Allah maupun sebagai gereja. Marilah kita menjadi orang-orang yang rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai hidup saling rendah hati itu dalam kehidupan pernikahan dan keluarga kita. Karena ketika sebuah pernikahan, bahkan kehidupan keluarga mampu untuk menjaga kerendahan hati di dalamnya, maka kita bersama dengan keluarga terus berjalan bersama menjaga kesederapan dalam kebenaran Tuhan. Dan keluarga-keluarga yang bersedia membangun kerendahan hati itu saat berkumpul sebagai komunitas gereja, maka gereja ini akan semakin kuat. GKI akan semakin hadir dengan penuh kebaikan-kebaikannya dan menjadi dampak positif bagi kehidupan sekelilingnya. Teruslah hidup dalam kerendahan hati. Saya belajar, Bapak Ibu sekalian juga belajar. Kita belajar bersama-sama agar kerendahan hati itu terus terpatri dalam diri kita dan membuat kita semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sehari-hari. Selamat merayakan ulang tahun ke-34 penyatuan GKI. Selamat berseterap bersama dalam langkah kebaikan kita, kiranya kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu menolong dan memimpin langkah selanjutnya. Amin. Mari kita bersaat hening. Umat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan konfesi GKI secara bersama-sama yang demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam, seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak,
memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang-orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan mati. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injilnya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus, am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Umat kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita berdoa syafaat, dan doa syafaat kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. "34 tahun penyatuan GKI Allah yang Maha Kasih menjadi sebuah kesempatan yang terus kami peroleh untuk melangkah dan berderap bersama dalam memberitakan karya-karya kasih-Mu yang telah kami alami, juga dalam kesempatan kami menjadi kitab-kitab yang terbuka, menjadi berkat bagi sekeliling kami, baik sesama maupun ciptaan yang lain. Kiranya dalam syukur yang terus kami ungkapkan dalam ulang tahun ke-34 penyatuan GKI ini, mendorong kami untuk bersama-sama mewujudkan kebaikan-kebaikan-Mu dalam merawat dan memelihara alam ciptaan, juga dalam kesediaan kami untuk melangkah dalam saling mengasihi dan saling menopang di tengah konteks kehidupan masa kini yang kami alami. Kami saat ini berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan dalam lingkup yang lebih luas, baik di dalam klasis, sinode wilayah maupun sinode, dalam berbagai program kerja yang telah disusun, dalam proses amandemen tata gereja dan tata laksana yang sedang berlangsung, dalam persidangan-persidangan klasis, sinode wilayah, bahkan persidangan sinode di bulan November nanti, juga dalam setiap percakapan-percakapan yang dilakukan di Komisi Tata Gereja. Kiranya Engkau akan selalu menyertai dan memberkati pelayanan-pelayanan dan program-program tersebut, supaya melaluinya GKI dapat terus bertumbuh dengan baik, dan GKI pun mampu menjadi bagian yang terindah dalam peranan-peranan di tengah-tengah bangsa dan negara ini, juga peranan-peranan dalam memelihara dan merawat alam ciptaan. Kami juga memberserahkan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran melalui Sekolah Kristen Petra Madiun, di mana Yayasan Kristen Petra Madiun yang menaunginya. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya rahmat kasih-Mu yang akan selalu memberkati dan menyertai yayasan ini, juga berkat-Mu yang akan terus mengalir dalam diri rekan-rekan pembina, pengawas, pengurus yayasan, Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan, bahkan juga dalam diri anak-anak didik yang ada di Sekolah Kristen Petra Madiun, juga para orang tua, supaya dalam segala sinergisitas yang terus diusahakan untuk merawat pelayanan pendidikan ini ya Tuhan, kami pun dapat terus memberikan dukungan-dukungan terbaik kami bagi kelangsungan Yayasan Kristen Petra Madiun. Dan kiranya melalui yayasan ini ya Tuhan, kehadiran Sekolah Petra akan terus menjadi berkat dan menjadi dampak yang baik bagi lingkungan sekeliling maupun juga bagi kota Madiun. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah berjuang
dalam kelemahan tubuh mereka di masa-masa pemulihan yang dijalani. Kiranya Engkau akan selalu memberkati dan menolongnya Tuhan, agar dalam seluruh kelemahan yang mereka alami, mereka dapat melihat bagaimana kebaikan dan kasih-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Dan juga melalui segala usaha pengobatan dan perawatan medis yang dilalui, akan menolong saudara-saudara kami ini untuk segera pulih dari sakit yang mereka derita. Kami juga memohon kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak dan saudara-saudara kami yang tengah bertumbuh dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan mereka yang sedang berkuliah. Bagi anak-anak dan saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam mencari pekerjaan, kiranya kekuatan dan semangat-Mu akan mengalir dalam hidup mereka, supaya dalam segala proses yang mereka lalui, mereka mampu untuk bersandar di dalam Engkau dan tetap bersemangat menjalaninya. Kami juga ingin memberserahkan untuk kehidupan pernikahan dan berkeluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas pasangan hidup yang Engkau anugerahkan. Kami bersyukur untuk anak-anak yang Engkau berikan dan Engkau percayakan dalam kehidupan berkeluarga kami. Kami bersyukur untuk setiap saudara dan orang tua yang selalu mendampingi langkah kehidupan kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan selalu memberkati dan menyertai kehidupan pernikahan dan kehidupan berkeluarga kami, supaya dengan kasih-Mu kami tahu apa yang harus kami kerjakan dalam menghadirkan damai sejahtera di hidup pernikahan dan berkeluarga kami. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul melalui kehidupan pernikahannya. Engkau akan selalu memberkati dan menyertai mereka, agar dalam pergumulan dengan pasangan hidupnya tersebut, saudara-saudara kami tetap terus mendasarkan kehidupan mereka di dalam cinta-Mu dan selalu mencari tahu apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupannya sehari-hari. Dan kiranya Tuhan, dalam pergumulan kehidupan pernikahannya, saudara-saudara kami yang sedang bergumul, mereka akan selalu tetap bersandar dalam harapan dan imannya di dalam Engkau. Kami juga ingin memberserahkan dan seluruh karya kehidupan dan karya kesaksian yang akan kami mulai di pekan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu memberkati dan menolong kami, agar dalam segala langkah yang kami bangun, kami selalu dapat mewartakan kasih-Mu dan selalu menjadi duta-duta kebaikan-Mu dalam tutur kata maupun tindakan-tindakan hidup kami. Inilah doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Jadilah kehendakmu
Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Mazmur 97 ayat yang 11 sampai dengan yang ke-12 berkata, "Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah kepada Tuhan hari orang benar dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus." Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur dan memuji, bukan karena upahnya. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan karena lahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Kelak Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kami undang umat untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Hanya ungkapan syukur yang dapat kami nyatakan kepadamu ya Bapa. Engkau menyelamatkan dan mempersatukan kami, bukan karena hasil usaha kami, bukan karena perbuatan baik kami, tapi karena anugerah-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Rasa syukur inilah yang mendorong kami membawa persembahan kepadamu. Kuduskanlah persembahan ini, agar melaluinya gereja dapat terus berjalan bersama, mengabarkan kabar baik bagi dunia, dan menyalurkan berkat bagi semua ciptaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari satukan langkah dan rendahkan hati satu sama lain. Jadilah gereja yang terus memperjuangkan kasih Allah dengan mau belajar berjalan bersama dalam komitmen untuk terus berderap satu. Berderaplah satu, bertegap langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasih-Nya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan derita, perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gereja.
Majulah serentak dengan langkah tegap dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh gerakkan karyamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pergilah dan kembalilah dalam panggilan kehidupanmu sehari-hari dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.